Chapter 4 kita akan membahas tentang forecasting. Untuk bagian yang pertama, ini kita mulai dengan pengantar. Jadi apa itu forecasting? Forecasting dalam bahasa Indonesia atau sering diterjemahkan sebagai peramalan, yaitu merupakan aktivitas yang menggabungkan antara seni dan ilmu pengetahuan tentang cara memprediksi kejadian ataupun kalau dalam hal ini biasanya demand atau inventory atau waktu supply di masa mendatang. Jadi forecasting ini dapat dilakukan di berbagai bidang sebenarnya. Jadi bisa di bagian ekonominya, teknologinya, maupun yang kita bahas tadi ya. Kita akan lebih fokus ke melakukan peramalan terhadap demand atau permintaan. Nah, pada dasarnya peramalan hanya melakukan estimasi permintaan. Jadi kita mengestimasi, kita belum bisa mengetahui berapa permintaan yang sebenarnya sampai pesanan itu datang, begitu ya. Tapi meskipun demikian, meskipun sifatnya hanya estimasi, dia dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai fungsi bisnis ataupun seperti contohnya fungsi SDM. Jadi kalau kita tahu demand-nya sekian banyak, kita butuh berapa SDM, kapasitas mesin, dan mungkin juga rantai pasokan. Jadi dalam melakukan forecasting itu biasanya ada dua elemen yang penting untuk dilihat, begitu ya. Pertama tentu hasil forecastnya, yaitu expected level of resultnya dan seberapa besar akurasinya. Jadi expected result ini artinya hasil peramalan ini ya dia hasilnya seberapa, begitu ya. Nah, expected result ini juga punya komponen lagi ya, yaitu variasi dan artinya ada komponen-komponen di dalamnya, yaitu ada structural variation, misalkan seasonal trend dan sebagainya. Kemudian akurasi ini artinya apa? Akurasi artinya seberapa besar potensi kesalahan suatu ramalan. Jadi seberapa besar kesalahan suatu ramalan artinya berapa gapnya antara yang kita ramalkan dengan kejadian sebenarnya, begitu ya. Nah, itu dihitung dengan akurasi. Sering juga dikenal dengan error atau forecast error. Oke, ini sudah tadi. Jadi forecast itu bisa untuk berbagai macam keputusan di berbagai macam fungsi. Jadi kalau kita bagi menjadi waktu fungsinya, yaitu ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang panjang juga bisa. Kalau dari sini dibagi berdasarkan fungsi-fungsi di perusahaan. Oke, jadi sama ya tadi ya. Kalau tadi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, yang ini berdasarkan apakah mau digunakan secara perencanaan strategis ataupun perencanaan taktikal maupun operasional. Jadi ada beberapa fitur yang umum terkait peramalan. Di antaranya adalah teknik-teknik peramalan itu biasanya berasumsi bahwa kejadian di masa lalu dan kejadian di masa mendatang itu ada hubungannya. Jadi kita bisa menggunakan data-data di kegiatan masa lalu untuk meramalkan masa depan. Kemudian forecast is not perfect, artinya selalu akan ada gap, begitu ya. Dalam tidak akan selalu peramalan itu tepat
Bahkan ada yang beberapa referensi menulis forecast is always wrong, artinya selalu ada berikan gap untuk forecast error begitu ya. Kemudian ketika kita memforecast itu group of item itu akan lebih akurat daripada individual item. Jadi misalkan kita mau memprediksi tahun depan contohnya kalau kita punya produk iPhone warna merah begitu ya. iPhone warna merah berapa demand-nya begitu. Nah, tentu biasanya forecast-nya tidak dilakukan dalam sampai selevel detail warnanya, tapi mungkin semua varian diagregasi jadi dalam bentuk grup. Total demand-nya kira-kira sekian gitu. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian forecast akurasi decrease as the forecast horizon increase. Artinya bagaimana? Ketika kita mau meramalkan dalam jangka waktu yang panjang, jadi akurasinya makin kecil gitu ya biasanya. Jadi semakin besar peluang untuk ada error kalau semakin panjang, tapi semakin pendek time frame-nya semakin meningkat akurasinya ketimbang yang long term. Kemudian ini penjelasan lebih detail soal forecast are not perfect, artinya dia tidak selalu akan tepat gitu ya. Jadi forecast akan punya room untuk ada error gitu. Apa yang dianggap sebagai elemen dari forecast yang baik? Ya tentu pertama timely, artinya dia memberikan hasilnya itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian akurat, tentu reliable, jadi memprediksi itu kurang lebih harus selalu mungkin tidak perfect tapi mendekati begitu ya. Jadi kalau kadang-kadang naik akurasi sangat tinggi, kadang-kadang jelek sekali akurasinya, itu kurang reliable. Kemudian harus ada meaningful measurement unit tertulis. Nah ini mungkin lebih ke persyaratan yang soft begitu ya. Kalau yang 3 tadi adalah persyaratan utamanya. Kemudian harus mudah digunakan dan juga cost efektif. Jadi kalau teknik peramalannya saja memakan biaya banyak ya sangat-sangat merugikan perusahaan. Baik, demikian bagian pertama terkait forecasting.